Update kripto pagi ini, kita akan memantau well alert. Kenapa kita mengikuti well alert? Karena well alert ini adalah apa sih namanya ya, memantau pergerakan keuangan kripto yang raksasa ya, yang besar-besar. Dia selalu update dan kita mengikuti pergerakan uang tersebut, pergerakan koin tersebut, karena memang setiap gerakan ini akan mempengaruhi pasar. Nah, pagi ini ada 14 menit yang lalu ada pengiriman USDT dari Kraken ke Bitfinex. Kalau ini hanya apa sih namanya, perpindahan saja ya, mungkin orangnya membayar atau sekedar berpindah exchange saja. 69 juta dolar, hampir 70 juta dolar ya, besar sekali. Nah, kemudian 3 jam lalu ada burning USDC. USDC adalah koin dari Circle dan juga Coinbase. Di sini sedang di burning. Nah, kemungkinan dia burning karena ingin menaikkan harga tentu saja ya, karena paling tidak biar di pack 1:1 yang saat ini dikuasai oleh USDT miliknya Ethereum dan juga BUSD miliknya Binance. Itu ya, kan ada 3 stablecoin yang paling terkenal tentu saja ya, ada BUSD dan USDT dan juga USDC. Tapi 2 yang paling kuat lah seperti itu. Kemudian selanjutnya ada sama, masih perpindahan antar exchange, ini sekitar 77 juta dolar. Itu adalah besar-besar sekali ya. Kemudian masih perpindahannya, kita akan coba lihat yang bukan sebuah perpindahan. Kemudian ada well alert yang sangat besar di sini, yaitu 184 juta dolar BTC ke Nano Wallet dari Gemini. Jadi kenapa alert? Karena Gemini sekarang sedang gonjang-ganjing. Kemungkinan Gemini akan punya nasib sama dengan FTX dan juga beberapa exchange yang sudah lebih dulu kolaps gitu, karena ditarik secara besar-besaran. Ini adalah salah satu saja yang besar, jadi 11.678 Bitcoin itu ditarik dari sana, dimasukkan ke wallet karena mungkin merasa akan lebih aman di wallet ya, karena nanti kalau sudah kekurangan liquidity bernasib seperti itu. Kemudian ada juga perpindahan ETH, tapi ini cold wallet mungkin ya, cold wallet ke cold wallet lain. Cuman ini kan warningnya 5, tidak tahu sih ya alasannya kenapa, karena kalau dari wallet ke wallet sih seharusnya nggak mengaruhi market. Paling kalau semua orang pada ke wallet, pergerakan perdagangannya ya jadi kurang seperti itu. Kemudian ada burning lagi sekitar mendekati 100 juta USDC. Kemudian dari Coinbase ditarik juga menuju ke wallet. Kemudian juga ada 42 juta dolar dari wallet ke Coinbase. Kalau ini kemungkinan akan dijual atau untuk membeli sesuatu. Ini kalian bisa baca di sini terus ya, update setiap waktu, setiap saat, karena setiap gerakan itu nanti akan mempengaruhi pasar kripto, terutama dengan update pemiliknya. Yang paling penting adalah seperti kemarin kasus si CZ ini menarik dari FTX hingga betul-betul mempengaruhi pasar, betul-betul mempercepat
kejatuhannya seperti itu. Oke, ini perpindahan uang yang tidak sedikit karena memang berjuta-juta dolar, berarti bermiliar-miliar yang berpindah dari wallet satu ke wallet lain, dari wallet ke exchange, dari exchange satu ke exchange lain. Jadi sebetulnya kalau sudah banyak masuk ke wallet terutama, harga kripto akan sulit naik kembali karena mereka hanya mengamankan koin-koin mereka tanpa mau berdagang. Yang paling bagus sebetulnya adalah dari wallet dikeluarkan ke market. Kemudian exchange adalah sebagai pasarnya juga gitu ya, atau pasar sekaligus bank, karena memang kita beli di sana, kita simpan di sana, jual beli di sana juga gitu. Jadi exchange ini jadikan pasar sekaligus bank untuk kita menyimpan kripto. Makanya ada resiko misalkan runtuh, kita tidak bisa liquid uang kita, persis sama seperti bank, karena memang yang tadinya sifatnya desentral sekarang jadi sentral oleh exchange, karena yang menguasai asetnya adalah exchange seperti itu. Jadi sifat wallet itu seperti kita beli emas dibawa pulang secara fisik. Jadi kalau kita membeli kripto, kita anggap fisik itu ya kalau kita masukin ke wallet seperti itu. Jadi kalau kita simpan ke wallet, dimasukkan ke wallet, maka uang itu seperti kita simpan di rumah tapi tidak dibelanjakan seperti itu. Jadi emas itu hanya disimpan di rumah saja, maka tidak akan mempengaruhi pasar karena kan memang disimpan. Tapi kalau banyak orang, terutama mereka-mereka yang punya dana sangat besar seperti ini, dimasukkan ke exchange, kemudian sama mereka dipakai buat pom-pom saham. Jadi pom-pom kripto, biasanya mereka akan punya power di mana kalau uang mereka di dalam exchange itu bisa untuk membeli koin-koin tertentu yang mereka anggap bisa dipom ke atas, kemudian sampai di atas nanti dia akan jual setelah mendapatkan profit. Jadi memang seperti itulah cara kerja mereka, terutama mereka para whale, para paus-paus besar, di mana mereka membeli di harga yang paling murah, kemudian dipompa sama mereka, setelah tinggi mereka akan jual, seperti itu. Jadi kalau kayak kita yang kecil ini ya, begitu kita beli sebaiknya memang kita transfer ke wallet saja. Jadi kita beli 100.000, 200.000 sampai titik dimana kita target kita misalkan nilainya sudah 1 juta atau 5 juta, dan kita tunggu mungkin tahun depan, 3 tahun, 5 tahun ke depan, itu jangan dimasukkan ke exchange saja, tapi masukkan ke wallet. Kalaupun tidak bisa ke cold wallet, minimal ke hot wallet seperti MetaMask, Trust Wallet, dan punya Coinbase dan lain-lain lah seperti itu, yang mana itu akan jauh lebih aman apabila ada exchange yang menyalahgunakan aset kita, seperti contoh kemarin FTX seperti itu, yang memang dituduh menggadaikan aset kita. Dan sebetulnya ada juga kasus-kasus baru sekarang itu kan ada efek domino, di mana tahun ini akan menjadi filter. Jadi ada seleksi alam yang mana kalau kripto yang dia pakai aset pelanggannya untuk bisnis mereka, itu pasti akan ketahuan dan akan lebih cepat menuju keruntuhan seperti itu. Maka orang akan menarik dana mereka besar-besaran secara massal dan akhirnya akan menjatuhkan exchange mereka. Sebetulnya seperti itu, karena memang aset kita yang disimpan di exchange itu tidak boleh diapa-apain. Jadi hanya boleh disimpan dan tidak boleh digadaikan seperti itu, kecuali kalau kita yang melakukan staking, earning dan lain-lain, itu memang kita yang mendepositokan itu, kita mendelegate
mendelegasikan kepada mereka untuk mereka bisniskan, itu seperti itu ya. Jadi ada resiko, tetapi memang kita sudah menyetujui itu ya. Tapi kalau kita beli koin kemudian kita simpan, seharusnya tidak boleh diapa-apain. Tapi kalau kasus FT kemarin kan seperti itu. Walaupun sekarang ini sedang ada juga sih ya, ini kemarin kan ada proof of reserve, di mana Binance sebagai penggagas untuk setiap exchange mempunyai proof of reserve, membuktikan dia punya jaminannya gitu ya. Jadi setiap koin yang kita pegang dan kita simpan di exchange tersebut membuktikan bahwa koin mereka masih aman di sana. Tetapi biar bagaimanapun, Well Earth ini mengatakan bahwa itu hanya menerbitkan alamatnya saja untuk memantau, siapapun bisa melihatnya, tapi bukan berarti ini selamanya. Jadi dia bilang, percayalah bro, ini hanya menunjukkan saldo dan simpan pada waktu tertentu saja. Walaupun banyak duitnya di situ, bisa saja digunakan kembali sama mereka. Jadi bukan jaminan seperti itu ya. Oke, itu update dari Wall Alert. Kita akan coba lihat market sebentar. Pasar kripto ini adalah top 10 Binance yang di set menurut volumenya. Jadi yang volume besar saat ini, top 10-nya memerah. Ada juga sih yang sudah menghijau tetapi masih sedikit. BTC sudah mendekati 1588, ETH juga. Ini kondisi BTC dari tahun 2020, ini adalah titik terendahnya dia turun, sudah mendekati 15.000, bahkan sedang 15.000 saat ini. Kemudian Ethereum juga, karena dia sebuah koin yang sama-sama gitu ya, sama-sama kuat. Tapi ini bukan penurunan terakhir. Penurunan terakhir kemarin ada di bulan 6, dia sempat turun kemudian naik kembali dan sekarang sedang menuju ke penurunannya kembali. Di sini mungkin kalau dia menembus support maka dia akan terus turun, tapi jika dia bisa mantul kemudian dia akan naik kembali di beberapa bulan ke depan. Kemudian BNB, ini adalah koin dari Binance sendiri, di mana dia juga sedang turun. Walaupun ini jauh lebih baik gitu ya, karena ada pergerakan naik dan turun dengan stabil. Karena pasar yang bagus sebetulnya seperti ini, jangan turun terus, jangan naik terus juga. Yang bagus adalah yang seperti anak tangga atau gergaji, paling tidak seperti itu. Kemudian yang lain tadi ada Dogecoin, ini sedang turun. Kemudian Lunsi yang dulu pernah runtuh juga sedang turun. Karena dua koin micin ini koin yang favorit dan banyak juga arminya yang mengkampanyekan untuk menghidupkan kembali. Itu update dari Well Earth pagi ini dengan harga yang ada di Binance juga.